Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo dan gue Faris, teman ngobrolin film tiap malam. Gila, hari ini kita akan recap ya film terbaik di tahun 2023. Iya, sudah mencapai akhir tahun ya. Sudah mencapai akhir tahun. Sudah banyak film yang kita review di channel ini juga bro. 60. Kalau Sinema Tengah Malam sendiri ya, kita kan baru Sinema Tengah Malam kayak 3 bulan ya. Iya benar. Udah 60 anjir. Makanya nggak kerasa sih. Gue juga pas dibilang apa nih best movie-nya gitu, kayak anjir gue harus lihat lagi listnya. Kayaknya mungkin tahun depan Sinema Tengah Malam punya letterbox kali ya. Jadi kita kayak ngasih bintang-bintang aja di situ. Semoga gitu. Ya. Amin dah. Iya, jadi kayak enak gitu. Jadi kita bisa ngelist down gitu. Nah ini udah banyak banget nih. Dan sekalian menjadi konten akhir tahunnya Sinema Tengah Malam juga. Filmnya mau di apa nih? Apa aja kategorinya nih yang bakal kita nilai? Apa ya? Mungkin ya film terbaik tahun ini sih. Mungkin gue lebih spesifik ke yang banyak orang nonton masih ya, Hollywood dan Indonesia. Ya. Tapi terserah kalau lo mau bahas horor atau mau bahas action juga boleh. Kita sambil ngobrol aja sih. Kita sambil ngobrol. Pokoknya intinya buat kalian yang keskip tahun 2023 atau misalkan dapat keskip terus mungkin udah ada di streaming service ya. Iya, udah ada. Yang nonton di sini. Langsung bagus apa enggak nih? Gitu. Boleh. Biasanya mungkin yang ditunggu-tunggu langsung aja kita mulai dari kita akan ada best movie Hollywood. Itu terakhir kali ya? Iya, terus itu terakhir. Boleh. Berarti Indonesia juga ada dan sebagainya. Berarti kalau ini mungkin ini dulu kali yang simple is superhero. Gila. Superhero tuh udah kayak turun nih, ya kan? Maksudnya hype-nya turun banget, lu kerasa banget pasti. Bener lah, pasti sih. Semenjak Endgame tuh emang kerasa sih turun banget. Iya, tapi gue nontonnya kayak nggak terlalu banyak sih superhero. Gue ada list-listnya nih kalau lo mau lihat. Ya. Gue bahkan miss Shazam, gue miss Black Adam, gue miss Marvel, apalagi gue nggak nonton. Gue nonton Black Adam, gue nonton Shazam, gue sih nggak nonton. Tapi ya kalau animasi diikutin dalam film superhero terbaik, kayaknya sih gue yang menang kayaknya harusnya Spider-Man Across the Spider-Verse ya. Iya sih. Kalau itu memang, cuma kalau live actionnya, gue sih kayaknya di kepala gue udah ada satu sih. Live action tuh ada Marvel tuh apa aja? Marvel tuh ada Marvels, ya kan. Terus ada seri-serinya banyak sih. Ada Loki. Filmnya apa? Kalau filmnya ada Marvels, terus ada apa namanya? Aduh, sampai lupa gue cok. Gue gak inget sama sekali lu filmnya. Lupa. Thor kemarin. Thor kayak tahun ini deh. Thor. Guardian of the Galaxy. Guardian of Galaxy ya. Guardian of Galaxy bagus sih. Iya itu ada Guardian of Galaxy juga. Mungkin kayaknya gue Guardian of the Galaxy sih kalau superhero live action. Iya sih, gue juga lagi itu kayak ini lagi. Tadi gue kepikirannya sempet Aquaman, cuma gue baru inget sih Guardian of the Galaxy kayaknya sih kalau gue. Lu Guardian of Galaxy, gue kayaknya ini dah. Kalau gue tuh lebih ke pertama mungkin Guardian ya, kedua Blue Beetle sih kayaknya. Ya, Blue Beetle itu gue ngerasa fun aja sih, seru ya gitu dan enjoy gitu. Kalau Guardian kan emang karena apa ya, ngebawa masih Marvel yang turun-turunnya di bawah hype dan ditutupnya James Gunn untuk Marvel ya di situ, dan itu bagus banget. Gue suka banget. Keren sih. Gue Guardian superhero. Gue sepakat Guardian. Next deh kita move. Kalau seandainya ngomongin film drama kali ya. Apa drama? Drama banyak banget. Lu jarang nonton ya? Series juga kagak nonton lagi. Series gue ada satu nih. Gue Last of Us kan tahun ini tuh ada tuh. Iya, Last of Us tahun ini. Oke. Cuma ini gue penilaiannya mungkin boleh gak sih gue dari sini ngeklaim dulu kalau ini subjektif nih yang ngebuat gue suka aja gitu loh. Gue suka, gue enjoy dan menarik gitu. Kalau objektif sih kayaknya udah pasti seri-seri lumayan berat gitu ya. Tapi subjektif gue kayaknya Beef deh. Oke. Underrated ya. Iya anjir, underrated tuh. Iya sih. Gue suka seru banget sih, maksudnya nagih ya, salah satu series yang nagih sih itu. Iya. Setuju sih. Gue mungkin kalau series karena gue jarang nonton juga ya, series ya Last of Us sih paling the best. Iya, Last of Us dari produksinya gila ya kan. Terus juga akurat juga kan ceritanya kan. Iya. Luar biasa juga. Meskipun ada ini ya, kontroversi pasti. Ada kontroversi di episode berapa tuh ya? 3 atau 4 gitu. Iya, memang ada kontroversi di situ. Cuma kalau series gue juga jadi lagi jarang ya. Cuma gue lagi ongoing nonton Monarch. Itu bagus banget tapi ya. Itu nyambung gak sih maksudnya? Nyambung. Sama jadi tuh universe film. Universe filmnya kan Godzilla ya. Jadi sebelum Godzilla pertama kali muncul, Godzilla 1 muncul di Amerika kan. Berarti satu universe. Satu universe. Nah, Monarch tuh menceritakan di Jepang itu menganggap yang di Amerika tuh CGI.
Jadi Godzilla belum pernah Anjay, muncul. Keren juga. Nah, Monarch gitu. Ya Apple tuh bagus-bagus sebenarnya Bagus sih. banget. Itu Ted salah Lasso satu. juga sebenarnya kan tahun ini terakhir, cuma kan Iya, cuma season lah ya season jatuhnya. gitu, seasonal gitu. Cuma iya sih Apple TV itu sebenarnya isinya mantep-mantep bro. Cuma Hijack emang juga bagus. kurang di marketing kali ya. Kurang di marketing sih dia. Apalagi di Indonesia terutama sih. Iya, Kalah betul, sama marketingnya Netflix. Padahal isinya gila sih. Kualitasnya udah gede banget. Iya, lu Kualitasnya harus bagus banget. nonton tuh Monarch, gila bro. Gue nggak tahu deh itu entah Apple TV-nya beli atau misalnya ikut produksi atau gimana, tapi luar biasa sih Monarch. Terus kalau ngomongin action mah udah pasti top of mind lah ya, John Wick. Siapa apa lagi? Jadi gue nggak tahu lagi action. Gue jarang banget nonton action. Film Top action. Gun itu coba. tahun kemarin ya. Tahun kemarin Top Gun. Action. Gila, gue John Wick sih. Ada ini Equalizer juga. Enggak, gue kayaknya Equalizer. Equalizer nggak masuk sih gue juga. Rebel Moon juga sebenarnya gue belum ada. nonton. Oh, The Killer. Tapi bukan, dia lebih ke thriller sih. The Killer tuh yang si Iya. siapa namanya? Saudaranya yang direct Fight Fincher. Club. Iya, David Fincher. Itu bagus sih. Itu bagus banget bro. Itu lebih calm. Lu nonton action yang actionnya jarang, bener-bener berdialog, orang monolog aja. Lu running, tapi itu bagus sih. David Cinematic. Fincher. Gokil sih. Kalau action gue apa ya? Coba gue sambil lihat. Sebenarnya Netflix listnya. banyak gue sebutin ya. Iya. Netflix itu ada Heart of Stone, gue udah nonton. Gal Gua Gadot nggak lagi tertarik dijual bro. Terus Extraction 2 juga udah ngelanjutin yang lama doang, kayak aduh kurang gitu. Terus Fast X, Fastnya luar biasa sih. Mission Impossible. Mission Impossible. Itu gimana? Mission Impossible lu nonton sih? Enggak. Lu belum, nonton? Belum. Bagus sih. Ya Mission Impossible menurut gua kayaknya udah di tahap yang lu buat apa aja orang nggak kayak anjir bagus sih gitu. Ya lu lihat Tom Cruise beraksi dengan selalu ada yang baru, dengan cerita yang sekarang lebih solid dan lebih luas karena ada part 1 part 2 kan. Bagus. Tapi gue tetap kalau Ya untuk sih kayaknya John Wick ya. John Wick sih. Gue ngeliat list 2023 juga kayaknya film action gak begitu oke tahun ini ya. nggak begitu. Kayaknya Cuma kayak bisa dihitung dengan jari bro. iya. Ya gue terlepas dari kita mungkin jarang nonton juga kali ya, atau tapi ini bener-bener emang jarang banget kan. Iya. Yang kayaknya menurut gue nih genre-genre yang lagi kurang didemenin tuh ada yang lagi susah ya saat ini menurut gue ya. Action luar negeri Hollywood kayaknya lumayan lagi keteteran Kenapa ya? Mungkin penonton sudah mulai smart kali ya. Iya dan Maksudnya nyari film-film yang smart juga gitu. tapi maksudnya kalau sana action pun udah ngebawa IP lama gitu loh Is. Yang baru tuh udah jarang banget. Nggak ada gitu. Rada susah kali ya action kayak misalkan ya maksudnya aktor itu pasti harus yang ikonik gitu biar orang mau nonton. Untuk nyari aktor yang kayak masih belum terkenal ngejualnya susah ya, rada ribet sih. Iya bener. Nah kalau seandainya kita ngomongin horor deh, horor Hollywood nih sebelum masuk ke horor Indonesia, banyak nih ya gue sebutin. Exorcist, Evil Dead Rise, Pope Exorcist ada, Insidious, The Nun. Insidious, oke ya. Ya, nah dan masih banyak lagi. Gue ada satu yang gue suka sih, yang gue nggak nyangka itu masuk ke one of the best sebenarnya. Apa itu? Thanksgiving lagi. Thanksgiving sih. Iya gak sih? Iya, gue kayaknya kalau bukan disuruh pilih selain Thanksgiving paling Gue pop Evil Dead Rise gue. Evil Dead. Iya, Evil Dead serem Gitu sih. sih Cuma gua. gue emang subjektif sih gue lebih suka yang horor yang memang ada. Kalau Thanksgiving kan memang benar-benar gore dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau sana suruh milih horor, pendekatannya horor yang setan seperti ini, apa namanya, ada hantunya, ada ininya, pop sih gue. Kayaknya membawa unsur agama. Kalau supernatural ya. Supernatural. Gue lebih Insidious sih daripada Pop Exorcist. Oh iya, lu Insidious. Lebih Insidious, lebih seru. Lumayan sih, lumayan menakutkan soal Insidious. Kalau Pop Exorcist nggak terlalu serem menurut gue. Endingnya soalnya tuh seru aja gitu. Iya seru-seru. Tapi endingnya memang Pop Exorcist terlalu fantasi sih ya. Iya. Tapi bagus, gue suka tuh salah satu. Oh ini juga ada sih sebenarnya, Sister Death juga di Netflix. Oh. Tapi itu juga pendekatannya juga beda sih. Udah bukan treatmentnya, udah bukan kayak yang dulu lagi. Kayak Serem apa Veronica, bukan kayak Veronica. Serem nggak? Biasa aja ya. Lebih ke ini sih dia apa? Mainin psikologi. Dia. Jadi bukan menunjukkan setannya dan lain sebagainya gitu. Yes. Lo apa tadi berarti? Gue Thanksgiving deh. Kalau Thanksgiving gue kayak Evil Dead sih. Tapi gue juga suka Thanksgiving. Gue juga menurut gue yang terbaik yang gue tonton di tahun ini sih. Kalau untuk horor iya. terbaik tahun ini sih. Thanksgiving tuh kalian buat paling yang seru. Apa ke skip kayaknya Thanksgiving bisa jadi iya, salah pasti satu. banyak sih yang skip. Bro. Yakin gue pasti banyak banget yang skip. Iyalah. Karena nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu anjir. The Exorcist saja menurut gue mengecewakan.
Iya, gue nonton. Oh, karena reviewnya kurang baik, jadi ya gue nunggu di platform streaming aja. Iya, walaupun mungkin ada beberapa horor yang gue belum tonton ya, tapi luar juga kayaknya horor lagi redup juga nih. Mungkin nanti tahun 2024 yang bakal masuk tuh produser James Wan tuh ini Night Swim. Oh iya. Ya itu lumayan naik tuh. Gitu. Iya, oke lah. Kayaknya emang Hollywood juga lagi keteteran nih. Conjuring Universe kan lagi pincang juga ya. Iya. Jadi kayaknya memang horor di luar lagi chaos, di Indonesia lagi berjaya. Indonesia selalu berjaya. Indonesia deh. Indonesia. Anjir, ya. lu Indonesia dari sekian banyak, lu kayaknya lebih banyak nonton horor dibanding gue. Karena ada beberapa film yang lo mau Fedrian lu tonton, tapi gue udah ada di kepala gue. Iya, gak bagus ya, gak sempurna, tapi itu yang membuat gue experience-nya paling horor. Apa itu? Gue nomor 1 Seudino gue. Iya sih, sebenarnya banyak ya film Indo, tapi gue juga miss banyak juga. Kayak beberapa yang baru ini gue banyak yang gak nonton nih. Kayak apa? Yang baru-baru ini gue lupa lagi tuh judulnya. Cuma yang gue tonton, gue sebenarnya ada lupa ya yang gue tonton apa aja. Yang gue inget tuh ada Pocong Gundul, terus Perjamuan Iblis. Cuma sama sih Seudino kayaknya paling serem kan? Maksudnya secara atmosfernya juga lumayan serem sih. Iya, Seudino dari semua film horor Indonesia di tahun 2023 yang gue nontonnya itu sampai kayak gemes sama ada tutup matanya, Seudino. Gila bro, lu ada apa? Bener-bener suruh mandiin mayat yang iya. Itu gimana nggak horor anjir? Iya bener. Seudino sih gue. Tapi gue pengen mention ya Pocong Gundul. Menurut gue yang oke juga yang wajib ditonton perfilman Indonesia. Pocong Gundul 1. Sama yang kedua tuh Perjamuan Iblis. Menurut gue cukup underrated sih. Perjamuan Iblis? Iya. Belum gue. Karena dipandang sebelah mata. Maksudnya gimana ya? Dari castnya juga kurang meyakinkan gitu ya. Produksinya juga kurang meyakinkan. Tapi pas ditonton ternyata tanpa ekspektasi gitu ya. Tanpa mengekspektasi film horor iblis-iblisan yang keren, ternyata seru diikutin dan setannya serem juga, desainnya anjir. Saranjana. Oh iya. Ada yang mau buat universe-nya itu masuk nggak Saranjana? Gue Saranjana dah. One of the best. Iyalah, kasih lah. Karena bro, ekspektasinya kan kecil ya. Beda gitu sama film-film Indo lainnya. Dan ketika nonton ternyata nggak jelek dan seru. Ya udahlah, jadi bisa dinikmati. Ya gue kasih Saranjana aja lah, karena gue meremehkan dia juga gitu awalnya. Iya. Jadi kita ya masalahnya lu siapa yang pasti expectationnya low ketika trailernya ada soundtrack Saranjana itu anjir. Dan gue seneng sih ketika dia announce ya ada Saranjana Universe dan Kuyang. Aduh. Itu sempat jadi meme, maksudnya jadi jokes juga. Maksudnya kayak orang ini ada aja nih mau buat universe lagi gitu. Tapi mungkin buat yang belum nonton bisa jadi tonton dulu kali ya sebelum ini ya. Iya, karena pas nonton Saranjana, setan yang terseramnya di film itu Kuyang bro. Dan itu muncul cuma 5 detik, 10 detik. Jadi setan paling seremnya itu. Jadi tapi serem gak desain setannya? Kuyangnya serem banget. Cuma putih pucet doang terus cewek nangis. Dan itu udah serem banget sih. Dan ditunjukin cuma paling 10 detik 20 detik lah. Dan itu sih ketika gue nonton anjing nih kalau ada filmnya ngeri banget nih pasti. Dan dia mengumumkan, ya udahlah gue tunggu. Semoga sih full horor yang menyeramkan banget gitu. Karena gue hantu Indonesia menurut gue yang paling serem desainnya yang selama ini gue tonton tuh saat 2023 tuh masih si Seudino. Memang serem orangnya, mayatnya. Ya memang kayaknya emang setan Indo tuh udah paling serem perempuan aja sih. Iya, sumpah. Pocong dibikin film horor menurut gue malah gak serem dah. Pocong Gundul kenapa ya? Kemarin gue nonton banyak pocong kayak dari Pocong Gundul, terus ada Saranjana juga salah satunya ya. Itu gak serem sama sekali. Kenapa ya? Mungkin karena bentuknya udah aneh kali ya. Kalau Siksa Neraka lu masuk gak? Siksa Neraka enggak sih ya, gue juga itu sebenarnya filmnya oke, cuma nggak ada yang spesial sama sekali sih. Bener-bener datar banget, flat itu film. Tapi itu cuma memang seperti itu sih. Untuk dibuat sampai top sih enggak ya. Ya itu kalau seandainya film horor. Nah sekarang kita masuk sebelum best picture-nya deh kita ya. Film Indonesia terbaik 2023. Gue udah 1 sih udah di kepala gue. Gue 2 sih. Masih tahu sih 2 ini. Iya, masih tahu kalian 2, tapi gue 1 sih yang bener-bener gila banget sih. Gue jatuh cinta seperti film-film. Iya pasti sih itu. Anjir itu gue tadi nonton. Ini bener-bener baru hari ini gue tonton nih. Karena hari ini tuh hari Selasa, besok tuh Rabu, yang dimana akan masuk film-film luar. Iya.
film luar tuh kalau nggak salah besok tuh ada 13 Bom di Jakarta dan lain sebagainya. Yang kemungkinan dia bakal kegeser. Dan pas gue nonton Jatuh Cinta Seperti Film-Film kayak anjir bro, perfect. Anjir gue sampai kayak anjir bagus banget gitu loh. Walaupun memang sebenarnya ada sedikit kekurangan, jadi sedikit review. Kalau dari review Faris ya dikit aja lah paling. Kalau dari gue suka banget sampai sequence 6. Dari 1 sampai 6 menurut gue all perfect anjir. Emang sequence 6 ke belakang tuh emang sedikit lumayan ada sedikit kurangnya lah. Tapi itu secara keseluruhan ya menurut gue ini Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Kalau seandainya Hollywood punya konsep ini duluan yang sama terus dia buat dengan cast-cast yang mungkin kita tahu, itu udah akan menjadi salah satu film terbaik anjir. Ya maksudnya jadi instan klasik lah. Iya, kayak orang-orang langsung merekomendasikan film ini gitu ya. Iya sih pasti. Karena konsepnya emang unik banget sih. Kayak bener-bener unik dan pembawaannya apalagi ya. Gue suka banget sih kayak breaking the fourth wall gitu. Kayak lagi ada judul tiba-tiba emang ini orang nggak bosen Gus. Orang bosen Gus, sih seru banget sih. Iya dan itu banget gue sama karakternya juga. Parah gue suka banget. Gue sampai pas nonton kayak masuk deh, gue nggak pakai babi bu deh. Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, kayak gue mau nonton sekali lagi pun gue masih bisa nikmatin gitu. Dan lu nonton hitam putih tuh gue paling malas. Gue nonton filmnya si Gary Oldman yang dari sama David Fincher juga yang nggak salah Mang ya atau apa gitu, Mang atau apa lah gue lupa. Itu gue nggak nonton hitam putih, mager. Justice League kayak gue nggak nonton hitam putih, gue mager. Tapi ya mungkin pendekatannya beda. Tapi karena udah hitam putih tuh gue malas. Cuma di sini tuh kayak lu dibawanya tuh kayak apa ya? Komedi sih jatuhnya. Anjir ringan yang kayak. Dan di bioskop gue anjir gue nggak expect sih gue saya enjoy itu anjir. Iyalah pasti sih Jatuh Cinta Seperti di Film-Film mungkin sih film terbaik sih. Pastinya sih. Itu yang kayak kalau seandainya orang dia maksudnya masih promosinya gencar gitu ya sampai Hollywood tahu lah atau apa tuh, kayak menurut gue jadi one of the best sih ini. Iya sih sebenarnya bisa sih kalau dijadiin wakil Oscar. Iya ya, maksudnya itu definisi film yang sebenarnya sederhana tapi gila maknanya tuh powerful banget, karakter semua cerita. Wah parah sih. Gila gue kayak melihat, tau gak sih lu Eternal Sunshine of the Spotless Mind tuh kayak gue suka banget. Dan ini Jatuh Cinta Seperti Film-Film tuh feel-nya sama gitu, sesuka itu gue mau film ini. Iya, unik sih memang. Iya. Betul. Lu yang kedua apa? Budi Pekerti lah. Iya, Budi Pekerti juga sih. Karena gue gak banyak nonton film Indo sih, khususnya drama ya. Karena kan memang mungkin gue pernah beberapa kali nonton Balada Si Roy, remake. Oke, tapi nggak begitu berkesan juga gitu. Terus Catatan Si Boy, gue jujur sorry banget gue walk out. Gila. Terus Hello Ghost, gue nonton Hello Ghost, adaptasi gitu. Tapi memang Onat actingnya lumayan cukup ini ya, meresahkan aktingnya ya. Ya tapi bagus gitu. Ada banyak beberapa lah gue nonton di Netflix atau di platform streaming. Cuma memang yang paling berkesan si Jatuh Cinta dan si Budi Pekerti ini gitu. Tapi mungkin ya emang ini kalau gue sih personal ya, gue menghindari film romance remaja sih. Kalau kayak Jatuh Cinta Seperti Film-Film yang jatuhnya sudah dewasa itu gue masih oke sih untuk nonton. Tapi kalau yang remaja gue udah Indonesia kayaknya skip dah kayaknya. Itu memang untuk remaja aja sih, bukan untuk kita. Gak bisa kita nonton kayak gitu, terlalu beda. Tapi itu dua film itu sih yang gue udah nonton lebih dari satu kali dan memang pantas untuk ditonton lebih dari satu kali. Budi Pekerti, gue mungkin secara emosi lebih ngena ke Budi Pekerti sih. Tapi secara teknikal, ya sebenarnya Budi Pekerti juga bagus secara teknikal, cuma pembawaannya Jatuh Cinta Seperti Film lebih fun aja gitu sih. Cuma Budi Pekerti gue lebih emosi, gue lebih naik turun lah ketika nonton. Iya, gue jujur Jatuh Cinta Seperti Film-Film tuh bener-bener ngebawa banyak banget isu juga yang kayak misalnya horor tuh gila di Indonesia adaptasi aja. Iya, banyak banget deh. Inside jokes banget gitu. Dan jujur sebagai mungkin buat lu yang suka nulis, buat lu yang punya ide cerita di kepala lu tuh jadi pengen nulis aja tuh, nulis satu cerita yang emang pengen lu jadiin film aja gitu loh. Iyalah. Gila bagus banget sih. Iya sih, dan banyak pemikiran yang dimasukin situ. Kayak gue nonton kedua kali juga baru nyadar ternyata kayak mereka kan ngomongin bunga gitu segala macam kan, kenapa orang ngasih bunga ke orang yang sedang berduka itu sebagai simbol kalau dia pengen mengerti. Dan gue baru nyadar gitu ternyata skripnya bagus tuh simbol untuk dia
ingin mengerti si Nirina sedang kehilangan gitu, keren dah. Banyak metafora dan simbolisme yang dipakai juga gitu. Nggak cuma sekedar film romance, itu keren sih. Dan gue cukup bangga sih, maksudnya si siapa namanya, Sinema Tengah Malam jadi salah satu community partner di 2 film Indonesia, itu Budi Pekerti dan Jatuh Cinta Seperti Film, bro. Anjay, berarti kita milih filmnya jago ya. Milih filmnya 13 Bumi Jakarta juga sih kita juga. Itu juga bagus anjir. Bagus ya. Actionnya. Ya, dan ini nih gua kalau tapi ada satu lagi sih gua sebelum ini. Autobiografi itu tahun 2023 ya. Awal sih inget gue deh. Sebenarnya filmnya itu 2022 di film festival di luar negeri. Cuma kayak baru dirilis di Prime itu 2023 di tahun ini. Gua nonton kalau itu juga. Gila sih. Juga. Kalau emang itu masuk 2023 mungkin jadi top 3 juga itu. Top 3 sih itu. Top 3 juga. Autobiografi. Itu atmosfernya gila. Campur aduk bro, lu itu visualnya dark warna banget, gila. Itu visualnya berbicara banget sih. Itu bagus sih. Jujur ini sedikit aja sebelum masuk ke Best Picture tuh, gue nonton Past Life kan. Past Life tuh katanya dibilang bagus banget. Past Life. Past Life itu A24 nih guys, gue baru tahu gitu. Dia tentang nggak bisa move on lah gitu loh, pokoknya tentang orang gini dan sebagainya. Gue pikir orang bilang ratingnya tuh selalu bagus banget. Balik lagi ya, gue nilai ini sebagai ada objektif dan subjektif gitu. Secara objektif gitu ya, maksudnya secara teknis gitu ya. Secara teknis itu dari pengambilan gambar, acting, tone, scoring, apapun perpaduannya gitu ya. Dialog, cerita, plot rapi tersusun, semua bagus banget, gue akuin. Bagus lah, di atas 8 lah nilainya menurut gue. Tapi sebagai penonton gitu kan, lu kan punya experience tersendiri gitu ketika lu nonton gitu. Ketika gue nonton Jatuh Cinta Seperti di film-film, gue lebih suka Jatuh Cinta Seperti di film-film. Gue ngerasa Past Life itu iya bagus, tapi sedikit lumayan kayaknya referensi cukup kentalnya ada di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, karena tentang masa lalu gitu lah, orangnya juga sempat mention gitu. Dan seberkesan itu, maksudnya gue pengen ngasih tau Jatuh Cinta Seperti di film-film tuh seberkesan itu dibanding Past Life ya. Gue menonton tuh kayak Past Life juga ada sedikit komedi-komedinya, tapi kayak anjir jauh men gitu Indonesia. Tapi kalau waktu itu kan gue datang ke yang galanya itu ya, terus ada dengerin si sutradara yang di Lawrence menceritakan dia proses membuat filmnya, lebih dapet sih, lebih ngena, karena dia nyeritain inspirasinya dia. Ternyata dia ngambil dari ibunya yang lagi kehilangan suaminya. Jadi dia ngambil dari situ, tapi dibikinnya sebagai pasangan orang lah, bukan ayah dan ibu koneksinya gitu. Tapi keren sih, cerita aslinya lebih sedih anjir. Jadi dia kayak mempertanyakan juga, jadi seperti bagus gitu. Sebenarnya gue mencintai si ibu gue ini dengan tulus, apa pengen gue jadiin film doang gitu. Jadi gitu, keren banget sih. Si Andy Lawrence bro, seberkesan. Oke lah, nanti banyak nih kita bahas Jatuh Cinta Seperti film-film ya. Lu bahas gak kemarin di podcast itu? Kalau yang tadi tuh, yang Andy Lawrence enggak sih? Nih, kapan-kapan kita off record aja kita ngobrol. Oke, Best Movie 2023 Hollywood ya. Ya boleh campur gak sih? Ya boleh. Emang ada apa lagi? Iya, boleh campur sih. Kayaknya Jatuh Cinta di film-film soalnya masuk top 3. Kalau seandainya bilang top 3, gue kayaknya yang ketiga itu lagi. Iyalah. Gue yang ketiga itu lah. Pantas gitu. Jujur yang pertama kalau gue Killer of the Flower Moon sih. Iya. Gue itu yang pertama, karena ini sebenarnya gue ngeklaim dulu ya gitu ya. Terlepas dari memang secara teknisnya dia bagus, gue tuh fans beratnya Leonardo dan gue fans beratnya sebenarnya Christopher Nolan gitu ya. Jadi dua film itu sebenarnya auto menang di gue gitu. Oke, jadi tapi yang pertama gue Killer of the Flower Moon gitu sih. Itu gila bro. Iya sih. Kayaknya itu bisa dibilang satu film yang lu nggak suka film pun kalau lu nikmatin sampai habis tuh kayak ini film nih, gitu loh. Iyalah pasti. Oh gini ya film Hollywood gitu. Iya. Ini keren film sih. Hollywood. Lo apa? Gue juga kayaknya nomor 1 sih Killers of the Flower Moon sih. Apalagi ya? Kan Oppenheimer pasti ya. Cuma kayaknya nomor 1 itu sama Barbie sih gue kayaknya. Iya, dari segi pasti dua itu sih. Killer, Barbie sama Oppenheimer. Tapi kalau gue enggak, gue malah tengahnya. Gue tuh kalau nyebutin 5 nih ya. Gue pertama ada Killer of the Flower Moon. Kedua itu
Oke deh, Oppenheimer ini gue kalau misalnya gue nyebutin film lain kayak lu nggak bilang Oppenheimer bagus gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Oppenheimer karena bagus sih menurut gue. Memang semua Nolan ya, apapun udah praktikal tuh gila banget, luar biasa gitu. Gue ketiga R. Oh ya, gue belum nonton tuh. R bagus banget itu, gue suka banget tuh. Gue suka banget sama ceritanya. Wah, gue nonton itu salah satu, bukan hidden gem juga sih, itu nggak lama sebenarnya di bioskop, tapi gue karena pas lihat Ben Affleck sama Matt Damon main bareng, gue langsung sikat aja. Bagus banget. Terus jatuh cinta seperti film-film. Sama yang kelima mungkin, aduh subjektif lagi nih gue nih kayaknya. Apa tuh? Mungkin gue masukin ini deh, kan Barbie udah pasti masuk ya, tapi gue masukin film Asia dari The Moon. Oh, filmnya apa, Korea. Tapi kalau ada best sci-fi itu nomor 1 berarti. Best sci-fi itu nomor 1 sih kayaknya. Oh, gue bingung deh, kena ratingnya sih di Rotten Tomatoes 23% anjir. Tapi di review, di review baru sama 13 atau 19 orang. Jelek banget sih anjir. Dan katanya di Korea tuh gak laku katanya. Atau gak masuk, apa gara-gara kenapa ya? Mungkin genre atau apa, tapi lu udah nonton gak sih? Belum. Cuma kayaknya reviewnya gue ngeliat oke di audience score-nya nyentuh 86%. Audience score di review sama banyak banget orang. Rottennya 13 orang sih yang review. Gila, tapi The Moon sih the best sih. The Moon ya. The best anjir, gue 5/5 The Moon anjir. Berarti best movie-nya antara Kill. Gue lagi nyari-nyari itu 3 itu sih. Emang iya udah. Kayaknya gak ada yang mendekati itu ya. Babylon sebenarnya 2023 2022 ya, tapi itu gagal juga kan. 2023 ya. Gak begitu bagus juga maksudnya. Iya gak begitu hype. Iya gak begitu hype. Itu sih 3 itu sih. Sebenarnya ada film Prancis yang menang apa? The Anatomy itu. Iya. Itu di review sama Iqbal, katanya itu perfect banget anjir. Itu gue nggak nonton juga sih, itu film festival masalahnya ya. Iya, Poor Things filmnya si, aduh lupa gue, yang main ECA. Sorry nih guys ya. Di komen pasti apaan nih channel film tapi nggak nonton Anatomy of a Fall. Nontonnya ya di, saya dapat aksesnya. Kemarin tuh ada di Apple TV, sempat si Iqbal ya nonton di situ deh. Pas gue cek tuh udah hilang lagi. Karena kan waktu itu nontonnya pada di ini kan festival apa dah? Prancis, si Europe. JFF ya. Apa sih? Yang di Jogja. Iya. Yang di Jogja iya ya. Di situ kan nontonnya kita disingkat jadi enggak bagus ya. Iya kan. Iya. Mungkin tahun depan semoga kita bisa datang ya. Iya. Banyak tuh film-film festival di situ, Bro. Itu bagus sih, itu kita salah satu film kesana jadi miss deh Anatomy of a Fall. Iya, Anatomy of the Fall tuh bagus banget sih katanya ya. Gue nggak tahu, Poor Things juga masih ada, terus ada apa gitu, terus ada Maestro di Netflix, gue juga belum nonton tuh Maestro, si Bradley Cooper. Bradley Cooper di situ katanya juga kan Bradley Cooper kayaknya direct lumayan sekarang diperhitungkan. Yang dia pakai makeup itu. Iya, Bradley Cooper gitu. Nah kita tonton deh. Cuma so far ya pasti yang udah pasti masuk mah Killer of the Flower Moon ya. Iya sih. Itu udah pasti the best anjir. Barbie karena gue tidak expect sih. Gue kira akan menjadi film komersil gitu kan ya. Tapi ternyata filmnya sangat dalam, menekel banyak problem, banyak stigma segala macem. Terus sebenarnya ada itu pro con juga sih katanya Barbie tuh. Kenapa emang? Katanya orang tuh mau, dia udah expect Barbie tuh ya udah enjoy aja lu kayak nonton Barbie gitu loh. Maksudnya kayak lu akan film yang fun, tapi ternyata si Gretanya ini ya malah buat ini menjadi sebuah film yang cukup berat gitu loh. Iya, cuma maksudnya beratnya pun masih bisa dimengerti. Masih bisa dimengerti, cuma orang kayaknya kecewa aja sih. Dia berharap kayaknya Barbie tuh yang kayak ya lucu aja, ada konflik satu di situ, Barbie aja udah gitu loh. Iya, gue justru melihatnya malah dia mengambil dua audiens gitu, yang satu general, yang satu yang audiens versi pintarnya gitu ya kan, yang menyelipkan banyak masalah sosial dan apa filosofi gitu, ada existential crisis segala macam. Dan menurut gue keren sih, jago ya. Dia gila endingnya ya. Iya, dibikin banyak. Jadi kita mikirin tentang hidup kita juga, padahal nonton Barbie anjing. Iya itu dia. Itu bagus sebenarnya Barbie. Oke lah ya, itu ya untuk lumayan panjang anjir nih. Hampir 30 menit nih kita. Iya bro. Ya udahlah. Namanya juga akhir tahun kan, kita hajar aja lah, kita sikat aja lah. Itulah ya untuk 2024 kita akan coba saksikan lagi film film yang akan kita tonton. Kita akan coba nonton lebih banyak lagi dari ini. Ya. Ada satu siapa ya, Angga FX kalau salah, yang di Instagram Sinema Tengah Malam setiap hari, bener-bener literally setiap hari dia ngirimin trailer Anjay. Indonesia atau apa, terus sama film-film bang udah tonton belum? Gila, thank you banget, gila. Jadi menarik banget lah, kita semoga nonton film streaming dan film-film bioskop lainnya lah ke depan. Betul. Oke, terakhir 2024
satu film yang lu antisipasi banget? Apa ya? Gue satu udah jelas, Dune. Gue belum nonton yang pertama Dune jadi gue belum. Itu doang gue kayaknya dah. Ada apa lagi ya? Gue masalahnya nggak tahu 2024 ada apa aja. Yang paling lu tahu lah gue. Ya, kita cari dulu. Gue Dune sih. Dune part 2, kalian nonton Dune part 1, gila bro. Gue baca bukunya dulu kalau Dune. Kita lihat ya. Ini ya, tapi gue nonton gila part 1-nya. Itu definisi perfect anjir. Dune tuh. Lu dibawa 2 jam, hampir 3 jam, itu nggak bosen sama sekali anjir. Gokil. 2 jam berapa? 40. 2 jam 30 atau 40. Oh, kalau gue tahu berapa. Apa lu? Joker Foliaju. Joker gue udah kayaknya dia udah berkesan yang pertama anjir, tapi ya tetap bisa sih. Joker, Kingdom of the Planet of the Apes. Iya lagi itu. Terus ada Nosferatu. Nosferatu suka banget. Nosferatu si Robert Eggers yang main ada Bill Skarsgård, Willem Dafoe. Itu sih gue, 3 itu. Itu ya. Kita saksikan lah. Pokoknya awal-awal itu si Dune nih soal gue Februari apa Maret. Iya, harusnya tahun ini ya. Tahun ini kan mundur. Gara-gara Wongkar kayaknya dah. Oh dia sama sama Wongkar anjir keluarnya harusnya. Masa ada 2 Timothée Chalamet aja di bioskop kan. Itu sih 2024 kayaknya. Deadpool 3 Furiosa juga ada. Oh iya, Furiosa. Oke sih. Mantap lah. Pokoknya kita tunggu 2024. Dari Sinema Tengah Malam mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal juga. Sampai ketemu di 2024. Bye. Selamat malam.